Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yaitu mengenai pengaruh aktivitas menggambar terhadap tingkat kecemasan. Next. Adapun ini adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, pada latar belakang penelitian, kecemasan adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan rasa takut, khawatir, dan gelisah yang berlebihan sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan. Dalam fenomena nyata, kecemasan dapat menurunkan konsentrasi, mengganggu kualitas tidur, dan menyulitkan individu dalam mengelola emosi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil variabel dependen kecemasan untuk menemukan strategi yang efektif sebagai intervensinya. Dalam penelitian ini, kami mengambil aktivitas menggambar sebagai variabel independen. Next, kemudian ada research gap. Penelitian sebelumnya banyak menitik beratkan pada anak-anak atau konteks klinis, sehingga belum banyak mengkaji efektivitas aktivitas menggambar pada individu dewasa awal non-klinis. Ada pula penelitian terdahulu umumnya pre-eksperimental atau quasi-eksperimental tanpa kelompok kontrol yang memadai. Sedangkan penelitian ini menerapkan desain eksperimen dua kelompok pretest post-test untuk menguji pengaruh efektivitas menggambar terhadap kecemasan secara lebih valid. Next, kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh menggambar terhadap penurunan tingkat kecemasan pada individu dewasa awal, usia 18-24 tahun. Yang kedua, menganalisis tingkat kecemasan antara kelompok eksperimen yang diberikan intervensi menggambar dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi menggambar pada individu dewasa awal. Next, kemudian hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis mayor, ada pengaruh menggambar terhadap tingkat kecemasan pada individu. Yang kedua, hipotesis minor, ada perbedaan tingkat kecemasan antara kelompok yang diberikan intervensi menggambar dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi menggambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode, di mana desain penelitian kami yaitu eksperimen to group pretest post-test design, yang di mana kami bagi menjadi dua, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan partisipan dengan kriterianya mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia yang berusia 18-24 tahun yang merasakan cemas beberapa waktu terakhir. Dengan jumlah partisipan akhir yang kami dapatkan berjumlah 12, yang di mana kami bagi dua menjadi 6 orang kelompok eksperimen dan 6 orang kelompok kontrol. Dengan kelompok eksperimen kami berikan aktivitas menggambar dan kelompok kontrol tidak kami berikan aktivitas apapun. Next. Kemudian untuk instrumennya kami menggunakan skala State Trait Anxiety Inventory atau STAI Form Y yang berjumlah 40 item dengan subskala State Anxiety atau kecemasan situasional dan Trait Anxiety yaitu kecenderungan kecemasan. Kemudian untuk analisis datanya kami menggunakan Independent Sample T-Test dengan menggunakan software Jamovi. Kemudian untuk prosedurnya kami melaksanakan selama 4 hari, yang dimana hari pertama itu kami melaksanakan pretest untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara bersamaan. Kemudian hari kedua sampai keempat kami memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dengan aktivitas menggambar selama 30 menit per hari, kemudian melakukan manipulation check setelah selesai menggambar. Kemudian hari keempat atau hari terakhir kami memberikan post-test secara bersamaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Oke, untuk hasil berdasarkan data seluruh kelompok, kelompok kontrol terdiri dari 6 partisipan yang tidak menerima manipulasi, sedangkan kelompok eksperimen juga terdiri dari 6 partisipan yang diberikan perlakuan manipulasi bertahap di hari 1, 2, dan 3. Dan beberapa partisipan mengalami peningkatan skor, sementara lainnya mengalami penurunan. Nah, data ini menunjukkan bahwa manipulasi dapat berdampak berbeda pada tiap individunya. Hasil uji Manwith ini menunjukkan nilai U-nya sebesar 16,0 dengan P-nya 0,818 lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak ada perbedaan skor signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, pada tabel deskriptif ini menunjukkan bahwa kedua kelompok ini memiliki skor seleksi negatif. Secara umum, keduanya cenderung negatif dengan variasi yang tinggi. Next. Nah, pada grafik ini atau tabel ini, adaan perbedaan penurunan skor kecemasan antara kedua kelompok dengan kelompok eksperimen menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Nah, karena hasil tidak signifikan, kami melanjutkan dengan paid sample t-test. Ini pada kelompok eksperimen dari data ini juga menunjukkan bahwa rata-rata skor setelah melakukan perlakuan sedikit lebih rendah dibandingkan sebelum diberikan perlakuan. Kemudian, berdasarkan normality test, nilai P ini lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara skor pretest dan juga post-test tidak signifikan. Nah, berdasarkan nilai efek size ini sebesar 0,517 mengindikasikan efek sedang. Artinya, meskipun perbedaan tidak signifikan secara statistik, perubahan yang terjadi memiliki makna yang cukup berarti.
Hasil analisis kelompok kontrol menunjukkan nilai statistik T sebesar 1,27 dengan derajat kebebasannya sebanyak 5, serta nilai P-nya 0,261. Karena nilai P-nya lebih besar dari batas signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Selanjutnya, untuk normality test, nilainya sebesar 0,919 dengan p-value-nya 0,495. Karena nilai P-nya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil nilai T-nya diperoleh nilai T sama dengan 1,27 dengan derajat kebebasan 5 dan p-value-nya 0,261. Karena nilai P lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian bagian pembahasan, hasil penelitian kami menunjukkan tidak ada dampak yang signifikan, namun harus dibandingkan dengan banyak literatur yang membuktikan efektivitas art terapi. Yang pertama adalah Zhang DKK 2024, efektif menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental pada perawat, anak-anak, dan remaja. Kemudian Abing DKK 2019 menurunkan kecemasan signifikan pada wanita dewasa. Kemudian Liu DKK 2024 dan Birs DKK 2019 menurunkan stres dan kecemasan yang signifikan pada mahasiswa. Kemudian ada kemungkinan penyebab hasil yang berbeda pada penelitian kami. Yang pertama adalah durasi terlalu singkat, hanya 3 hari atau 90 menit totalnya. Sedangkan studi lain itu 4-12 minggu. Kemudian jumlah partisipan yang kecil hanya 12 orang. Kemudian tidak ada evaluasi lanjutan, efek pasca terapi tidak dipantau. Namun kebaruan temuan kami justru menunjukkan bahwa batas minimal durasi aktivitas menggambar agar efektif itu durasi singkat belum cukup untuk menurunkan kecemasan secara signifikan. Kemudian hasil non-signifikan ini tidak berarti art terapi itu gagal atau aktivitas menggambar kami gagal. Hal ini menunjukkan bahwa metode penelitian sangat ketat. Nah, dari data hasil kami, kelompok yang menerima perlakuan itu menunjukkan penurunan kecemasan rata-rata 6,5 poin, sedangkan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan justru mengalami penurunan 8,5 poin. Nah, ada kemungkinan alasan penurunan kecemasan di kedua kelompok ini. Yang pertama adalah efek pengawasan, di mana partisipan merasa diperhatikan selama penelitian. Kemudian ada perbedaan motivasi dan ketertarikan individu, di mana respons terhadap terapi seni atau aktivitas menggambar itu beragam tergantung kepribadian dan kesiapan emosional. Kemudian ada efek pengisian kuesioner atau yang disebut dengan assessment effect, di mana proses refleksi diri selama pengisian STAI itu dapat menurunkan kecemasan secara mandiri. Kemudian ada perbandingan hasil dengan penelitian eksperimen sejenis. Yang pertama, perbandingan dengan penelitian Birs DKK 2019, di mana durasinya adalah 10 minggu atau 70 hari dengan total terapi 10-20 jam. Metodenya adalah art terapi plus mindfulness terstruktur. Pengukurannya termasuk tes kortisol dengan hasil penurunan stres dan kecemasan yang signifikan. Sedangkan penelitian kami lebih singkat, yaitu 3 hari 90 menit dan tanpa mindfulness. Kemudian Abing DKK 2019, durasinya adalah 8 minggu atau 56 hari dengan jumlah peserta 47 orang. Panduannya langsung dari terapis bersertifikat, kemudian tidak ada peserta yang gugur. Sedangkan, hasilnya adalah penurunan kecemasan dan peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Sedangkan penelitian kami durasinya pendek dan tidak menggunakan terapis bersertifikat, dan jumlah gugurnya lebih tinggi. Baik, selanjutnya, hasil penelitian tidak menunjukkan perbedaan signifikan tingkat kecemasan, namun terdapat kecenderungan penurunan pada kelompok yang melakukan aktivitas menggambar. Hal ini sejalan dengan emotion regulation theory dan art therapy yang menjelaskan bahwa aktivitas kreatif dapat membantu regulasi emosi dan menenangkan individu. Secara praktis, menggambar berpotensi menjadi intervensi sederhana bagi mahasiswa, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan durasi dan jumlah partisipan. Next. Kemudian rekomendasi untuk penelitian berikutnya, yaitu program penelitian selanjutnya disarankan berlangsung selama 8-12 minggu dengan frekuensi 2 kali seminggu atau 60 menit per sesi dengan total 16 sesi, agar hasilnya lebih efektif. Kemudian penambahan durasi penting karena pembentukan kebiasaan dan penurunan kecemasan biasanya membutuhkan lebih dari 8 sesi. Sesi yang diberi jarak waktu juga lebih baik bagi ingatan jangka panjang. Setiap pertemuan dapat mencakup 10 menit mindfulness, 35-40 menit aktivitas seni tematik, dan 10-15 menit refleksi. Kemudian pengukuran sebaiknya dilakukan secara berkala pada awal, pertengahan, akhir, serta 4, 8, dan 12 minggu setelah program selesai untuk memantau perubahan dan ketahanan efek intervensi. Kemudian instrumen yang direkomendasikan adalah STAI yang dilengkapi dengan Penn State Worry Questionnaire untuk mengukur kecemasan pikiran dan depression anxiety stress scale.
Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu aktivitas menggambar belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan kecemasan. Namun, terdapat kecenderungan penurunan kecemasan pada kelompok eksperimen yang mengindikasikan potensi manfaat meskipun durasi intervensi dan jumlah partisipan masih terbatas. Berikutnya saran, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang durasi intervensi dan melibatkan lebih banyak partisipan agar efek aktivitas menggambar dapat terlihat lebih konsisten dan signifikan. Baik, terima kasih. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.